Oke, cek cek satu. Oke, udah ya mas. Oke, terima kasih kepada Pak Maulida ya, Iya. kepada Pak Maulida yang sudah memberikan kesempatan waktu buat saya di sini ya menemani adik-adik semuanya. Oke, hari ini ya terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mau ucapkan selamat Hari Santri buat santri dari MTSNU TBS ya. Selamat Hari Santri buat adik-adik semuanya. Oke, adik-adikku semuanya, terlebih dahulu hari ini kita mau membahas berkenaan dengan AKM ya. Nah, sebelum kita bahas ke situ ya, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan. Saya kenalan dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf ya. Maka hari ini saya mau kenalkan dulu ya. Ini nama lengkap saya Muhammad Afif Khairul Anwar ya. Kalau di GO kita menggunakan nama inisial. Jadi inisial saya kalau di GO itu MC. Tapi saya bukan MC di sini, MC-nya Pak Maulida ya. Oke. Nah, itu saya alumni dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Fisika. Jadi saya ngajarnya IPA kalau untuk yang anak MTS ataupun SMP adik-adikku semuanya ya. Nah, alhamdulillah saat ini saya juga dipercaya sebagai Kepala Unit Ganesha Operation Kudus Darussalam ya. Oke, adik-adikku semuanya, di sesi perkenalan ini juga karena saya berada di bawah lembaga bimbingan belajar GO, saya juga akan kenalkan GO ke adik-adik terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi AKM ya. Nah, Ganesha Operation berdiri di Bandung pada tanggal 2 Mei 1984 ya. Sudah hadir dari Lok Sumawe Aceh sampai dengan Ambon. Kita ada di 266 kota saat ini ya dan 848 outlet. Kita no franchise adik-adik ya, kita satu manajemen ya dengan manajemen yang terpusat di Bandung. Jadi jika ada siswa-siswi yang tergabung di Ganesha Operation Kudus ya secara otomatis akan juga bergabung di Ganesha Operation Indonesia. Nah, ini sedikit perkenalan kita ya, baik dengan saya secara pribadi ataupun dengan saya sebagai secara lembaga dengan GO. Nah, itu ya. Oke. Adik-adikku sekalian ya, kami juga alhamdulillah 8 tahun berturut-turut ya terpilih sebagai bimbingan belajar terbaik dan terbesar serta terpopuler se-Indonesia ya. Nah, oke. Adik-adikku semuanya kita langsung masuk ke inti materi kita hari ini, yaitu kita akan bahas apa itu yang disebut dengan AKM ya. Mungkin adik-adik yang sudah dulu di MI atau di SD udah tahu dulu ada namanya UN ya atau ujian nasional, di mana tahun 2020 kemarin ini nggak ada yang namanya UN tuh, tiba-tiba nggak ada UN ya. Nah, kemudian apakah yang nanti terjadi pada adik-adik ya tahun ini ya, ternyata ada yang namanya AKM. Apa itu AKM? AKM itu singkatan dari Assessment Competency Minimum ya, di mana AKM ini akan diberikan pada jenjang tengah, yaitu untuk anak SD itu ada diberikan kelas 5 SD, kemudian untuk SMP atau MTS itu nanti akan diberikan pada siswa-siswi kelas 8 ya, itu untuk AKM nasional ya. Kemudian untuk SMA ataupun MA itu akan diberikan kepada siswa-siswi kelas 11. Jadi adik-adik yang saat ini kelas 8 ini adalah yang nanti akan menghadapi apa yang disebut dengan AKM gitu ya. Oke, sekarang karena AKM ini digunakan untuk menggantikan UN, maka kita akan cari tahu dulu apa sih perbedaan mendasar antara AKM dengan UN gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian sebelum kita masuk ke situ, ya apa sih alasannya? Kenapa tahun ini diberlakukan yang namanya AKM? Nah, adik-adikku semuanya, ya, di mana Indonesia ini berada pada peringkat bawah dari hasil survei PISA tahun 2018. Ya, hasil Program for International Student Assessment pada tahun 2018 menempatkan bahwa dari 78 negara, Indonesia berada pada urutan ke-72 untuk literasi, 72 untuk matematika, serta 70 untuk sains. Apa artinya? Artinya saat ini masyarakat kita, termasuk pelajar-pelajar kita pun memiliki literasi yang cukup rendah. Kita cukup tertinggal jauh dari negara-negara tetangga gitu ya. Nah, maka dari itu tahun ini dimulailah yang namanya AKM dengan tujuan ya terjadinya perbaikan kualitas pendidikan. Oke,
PISA ya atau pengukuran PISA ini memiliki tujuan utama yaitu mengevaluasi sistem pendidikan ya dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah. Makanya tadi diberikan pada tingkat tengah yaitu kelas 8 gitu kan. Nah, kemudian apa yang diukur? Kemarin dari PISA itu mengukur 3 faktor yaitu literasi atau membaca, matematika atau numerasi dan yang ketiga adalah sains ya. Nah, berdasarkan hasil yang kemarin diperoleh dari pengukuran PISA di situ ya, Indonesia ini berada di bawah nilai average atau nilai rata-rata. Di mana rata-rata itu di angka 500 ya, rata-rata di angka 500 ya. Untuk reading kita itu di angka 402 itu paling tinggi, yaitu tahun 2009 ya. Habis itu turun kembali. Kemudian matematiknya itu di angka 391, itu pun di tahun 2006. Setelah itu turun kembali dan sainsnya itu di angka 403 ya. Nah, kita masih cukup tertinggal jauh dari nilai rata-rata. Maka dari itu ya mulai tahun ini diberlakukan yang namanya sistem AKM. Nah, sekarang perbedaan mendasar antara AKM dan UN itu ada di mana? Nah, ini cukup penting ya buat adik-adik semuanya karena mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya UN gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, UN atau ujian nasional ya, di sini untuk materinya ini sangat padat sekali. Jadi semua konten dalam kurikulum itu masuk ke sana. Ya, semua konten dalam kurikulum dimasukkan ke ujian nasional. Jadi semua bab masuk. Tetapi untuk AKM enggak. AKM di sini nanti akan diberikan beberapa ya bab yang sekiranya dapat digunakan untuk mengukur kedalaman materi dari yang dibelajarkan di sekolah. Nah, itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya untuk ujian nasional atau UN di sini ya itu cenderung hanya menguji kepenguasaan materi atau konten saja. Tetapi untuk AKM nanti kita akan ketemu dengan konsep-konsep penalaran. Jadi adik-adik nanti akan dilatih ya bagaimana adik-adik memiliki konsep penalaran yang lebih tinggi. Ya karena beberapa soal yang diberikan di AKM, nah nanti kita berikan contohnya ya. Itu nanti akan mengandung konsep-konsep penalaran ya. Kemudian yang ketiga, UN itu hanya menilai aspek kognitif saja ya. Sedangkan untuk AKM itu selain kognitif, ada yang namanya survei karakter. Kemudian ada juga yang nanti adalah survei lingkungan belajar. Jadi selain penilaian secara angka, itu nanti ada juga penilaian yang hasilnya berupa aspek psikologis ya. Nah, oke. Kemudian siapakah yang melaksanakan AKM? Kemudian instrumennya apa dan bagaimana hasilnya? Nah, gini ya. Adik-adikku sekalian, ya, insya Allah nanti AKM itu akan dimulai pada Februari 2021. Ya, nanti timelinenya ya ada untuk SMA sendiri, untuk SMP atau MTS sendiri nanti ada sendiri ya. Nah, kemudian siapakah yang nanti masuk ke jenjang pelaksanaan AKM ya? Nah, kemarin informasi terakhir ya untuk AKM itu diberikan untuk yang SMP atau MTS itu diberikan pada jenjang kelas 8 untuk AKM nasional dan AKM sertifikasi atau AKM akhir itu diberikan pada anak-anak siswa-siswi kelas 9 ya. Oke. Kemudian instrumennya apa ya? Nah, pada awal mula kemarin AKM dicanangkan itu tadi sudah diukur 3 faktor ya, yaitu literasi atau membaca, numerasi atau matematika, yang ketiga adalah sains. Tetapi informasi terbaru ya, insya Allah untuk AKM tahun ini nanti setelah digodok ulang, insya Allah 2 faktor ini yang akan diujikan pertama, yaitu literasi atau membaca dan yang kedua adalah numerasi atau matematiknya ya. Nah, jadi dua faktor ini yang nanti diujikan. Kemudian hasilnya apa? Apakah hasilnya itu? Nah, untuk hasilnya adalah hasil belajar secara kognitif, nanti berupa angka. Ya, dapat nilai berapa, nilai sekian gitu ya. Nah, itu adalah hasil belajar secara kognitif. Kemudian yang berikutnya survei karakter. Nah, ini yang tidak ada di UN. Ya, tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada yang namanya survei karakter. Ya, siapakah pelakunya? Nanti siswa. Ya, siswa. Jadi adik-adik semua nanti akan ada pelaksanaan yang namanya survei karakter yang nanti akan melihat apa? Yaitu hasil belajar sosial emosional. Jadi aspek psikologis nanti akan diukur juga di AKM. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang tidak kalah menarik adik-adikku semuanya. Ternyata selain untuk siswa sendiri nanti ada yang namanya survei lingkungan belajar. Ya.
Nah, jadi untuk lingkungan belajar dari adik-adik semuanya nanti akan dilakukan survei juga, ya, di mana subjeknya itu selain siswa, itu nanti guru dan kepala sekolah nanti akan menjalani yang namanya survei lingkungan belajar. Ya, jadi AKM ini sudah sangat komplit sekali. Jadi dari aspek psikologis dapat, kemudian dari aspek kognitifnya juga dapat, ya. Nah, di mana yang ketiga di sini ditambahi dari lingkungannya. Bagaimana lingkungan ini mendukung pembelajaran? Nanti akan terlihat juga di sini. Ya, yaitu hasilnya apa? Yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi hasil yang ketiga di sini akan terlihat bagaimana adik-adik selama pembelajaran di MTS TBS ini nanti, ya, pengaruhnya terhadap sistem pembelajaran atau hasil yang adik-adik dapatkan, gitu ya. Oke. Kemudian, ini lini masanya. Kapan sih AKM itu akan dilaksanakan? Ya. Nah, adik-adikku sekalian, ya, AKM ini sudah disiapkan di tahun ini atau tahun 2020. Jadi awal tahun 2020 sampai nanti akhir, ini adalah tahap persiapan di mana ada pengembangan framework assessment-nya, kemudian pengembangan instrumennya, pelaksanaan uji coba instrumen, kemudian pendataan, ya, simulasi dan pelatihan proktor juga dilakukan di tahun 2020. Secara pelaksanaan penyiapan insya Allah sudah sampai di angka 80%, ya. Jadi adik-adik nanti tinggal pelaksanaannya di tahun 2021, ya. Nah, kapan ini? Nah, ini nanti silakan buat adik-adik persiapan secara maksimal, ya, untuk pelaksanaan AKM, ya, kira-kira kapan AKM kelas 8 gitu ya. Nah, oke, yang pertama di sini untuk Februari 2021 ini akan diawali buat AKM individu kelas 12, ya. Dan kemungkinan besar ini selain kelas 12 ini juga kelas 9 akan diberikan di sini, ya. Nah, ini namanya AKM akhir, ya. Jadi, Pak, nggak ada UN nih. Ya, memang nggak ada, tetapi nanti akan mendapatkan yang namanya AKM akhir, ya, atau disebut dengan AKM sertifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya di bulan Maret, ya, ini akan dilakukan AKM nasional, survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk siapa? Untuk siswa-siswi kelas 11 SMA dan MA plus SMK, ya. Jadi dilaksanakan untuk semua satuan pendidikan. Jadi semua sekolah, semua madrasah nanti akan melaksanakan, ya. Cuma nanti pelaksanaannya ini ada yang namanya sampling, ya. Nah, di sampling, cuma samplingnya itu yang menentukan dari pusat. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi semua siswa di sini harus persiapan, ya, untuk menghadapi apa yang disebut dengan AKM. Begitu juga kelas 8. Nah, untuk kelas 8 ini direncanakan pada minggu kedua bulan April. Jadi kalau sekarang bulan Oktober, ya, berarti ada November sampai April ini buat persiapan. Oke, disiapkan maksimal ya adik-adikku semuanya. Kemudian selanjutnya, ya, ini di bulan Agustus, ya, itu nanti untuk AKM SD. Di mana bulan Agustus ini juga nanti akan rilis hasilnya, ya. Hasil AKM kalian nanti akan keluar di bulan Agustus. Rilis dari pusat, ya. Kemudian yang Oktober 2021 nanti baru rilis yang AKM tingkat SD, ya. Oke. Kemudian komponennya. Nah, selain lini masa, komponennya apa aja sih? Nah, tadi sudah saya singgung di awal untuk asesmen atau AKM nasional ini itu nanti komponennya adalah literasi dan numerasi, ya. Literasi atau membaca, numerasi atau matematika. Jadi dua konsep atau dua pokok ini yang nanti akan diberikan. Untuk siapa? Siapa pelakunya? Yaitu siswa. Yang kedua ada yang namanya survei karakter. Nah, survei karakter di sini adik-adik, ya, itu akan melihat aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Jadi selain aspek psikologis yang disurveikan di situ, ya, nanti akan dilihat adik-adik ini pengamalan Pancasilanya juga akan masuk ke sana, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar di sini, ya, itu nanti aspek terpilih model sekolah efektif. Jadi nanti akan dilihat lingkungan belajar, bagaimana sekolah memberikan pembelajaran ke adik-adik, ya, bagaimana media pembelajarannya dan lain sebagainya, ya. Dan ini nanti akan dilakukan kepada siswa, guru dan kepala sekolah. Jadi AKM ini tidak hanya adik-adik yang menjalankan, tetapi Bapak Ustadz, ya, Bapak di sini Pak Ustadz, Pak Yai di sini insya Allah nanti akan ikut yang namanya AKM. Jadi jangan khawatir adik-adik tidak sendirian gitu, ya. Nah, semuanya nanti akan ikut ke tahapan yang disebut dengan AKM. Oke, selanjutnya
jenis-jenis AKM. Nah, tadi disebutkan ada AKM nasional. Bagaimana untuk AKM kelas 9? Ya. Nah, kemudian apakah kelas 7 ini nanti tidak juga mendapatkan AKM? Apakah hanya kelas 8 saja? Nah, ternyata bukan adik-adik. Ya. AKM atau apa namanya asesmen kompetensi minimum di sini ini akan diberikan kepada semua tingkat dengan kapasitas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah AKM sertifikasi. Ya, di mana AKM sertifikasi digunakan untuk mengukur mutu belajar siswa. Ini diberikan kepada jenjang akhir. Jadi kalau adik-adik nanti kelas 9 itu ada yang namanya AKM sertifikasi. Ya. Nah, itu kemudian yang AKM nasional itu yang diberikan pada kelas 8. Ya, yaitu mengukur mutu sekolah. Ini AKM nasional. Kemudian yang AKM kelas di sini akan diberikan pada jenjang selain yang mengikuti dua itu. Jadi istilahnya untuk AKM kelas itu ya seperti ketika adik-adik mengikuti yang disebut dengan PAS ya. Nah, PAS cuma nanti namanya menjadi AKM kelas dan istilahnya ada sesuatu hal yang barulah di sana. Di mana AKM ini mencakup beberapa faktor yang nanti kita akan berikan soalnya. Nah, sekolah yang bagus itu yang bagaimana? Nah, dari hasil AKM ini akan terlihat ya, yang siswa-siswinya mendapatkan nilai AKM tinggi itu akan mendapatkan predikat sekolah yang bagus. Ya. Nah, ya yang mendapatkan nilai AKM tinggi maka sekolahnya disebut sekolah bagus. Ya. Nah, kalau Ganesha Operation, nah kita berada di mana Ganesha Operation itu? Nah, GO adalah sebuah lembaga bimbingan belajar yang berfungsi sebagai mitra dari sekolah untuk membantu adik-adik ya nantinya untuk mempelajari apa itu AKM ya, bagaimana mempersiapkan secara dini AKM itu dan mencetak nilai yang bagus gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya satu persatu. Maksudnya literasi itu apa sih? Ya. Nah, AKM literasi atau membaca di sini itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tulisan untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk apa? Untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi adik-adik semuanya, ya, AKM literasi di sini tidak hanya sekedar membaca, ya, tidak hanya sekedar mengetahui tulisan, tetapi apa yang kita baca di sini dapat kita implementasikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, ya, tuntutan dari AKM di sini tidak hanya melihat, oke, seberapa banyak buku yang kamu selesaikan, seberapa banyak kitab yang kamu baca, tetapi apa yang kalian selesaikan, apa yang kalian baca di situ, ya, adik-adik pahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita bisa berkontribusi aktif terhadap perkembangan masyarakat, terhadap permasalahan masyarakat. Itulah literasi, ya. Yang kedua adalah numerasi. Ya, numerasi itu lebih sering kita sebut dengan matematika, Pak ya. Ini ada pengajar matematika di sini ya. Nah, jadi kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Nah, matematika penting ya. Nah, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Nah, pada berbagai jenis teks atau konteks yang relevan untuk apa? Untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi bagaimana nanti kita bisa selesaikan suatu permasalahan kita, ya mungkin dalam masyarakat ada permasalahan apa yang nanti kita bisa bantu dengan menggunakan konsep matematika yang kita punya. Mungkin adik-adik punya gagasan, nah gagasan ini nanti bisa dikembangkan melalui AKM ini, ya. Jadi jangan dipendam gagasannya, ya. Adik-adik bisa berkontribusi aktif terhadap perkembangan masyarakat dunia, gitu ya. Oke. Kemudian, nah saya berikan beberapa contoh nih adik-adikku semuanya, ya. Nah, model soal dari AKM itu seperti apa sih? Nah, ini ya, ini contoh yang pertama literasi membaca, kita kasih contohnya. Oke, yang pertama di sini aspeknya dulu nih. Ya, dalam konsep literasi membaca di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah ya, mengungkapkan kembali informasi, ya. Jadi dalam literasi membaca itu bisa berupa teks informasi dan sastra. Dari teks itu kita bisa mengungkapkan kembali informasinya, kemudian bagaimana kita interpretasikan, kita aplikasikan, kita integrasikan ya. Dan yang ketiga bisa kita gunakan untuk refleksi. Mungkin kita refleksi terhadap keseharian kita ya, atau mungkin kita evaluasi tulisan. Nah, kita bisa lebih kritis di situ dalam mengevaluasi.
ya. Kemudian ragam tesnya, nah kalau ujian nasional adik-adikku semuanya itu hanya modelnya pilihan ganda. Tetapi di sini kita akan ketemu dengan pilihan yang kompleks. Ada pilihan ganda, ya, ada pilihan ganda kompleks, ya. Kemudian ada yang berupa jawaban singkat, ya. Kemudian ada IC juga, ya. Nah, ini modelnya. Nah, oke. Kemudian, ya, ini aspek kompetensi literasi membaca itu apa aja nih? Yang pertama, apakah siswa mampu memahami wacana? Satu, ya. Bagaimana menggunakannya? Ya. Nah, kalau ingin mencapai satu tujuan, ya, menggunakan wacana apa ya? Kemudian mampu mengevaluasi, efektif enggak wacana ini? Ya, gambarnya bagaimana, judulnya bagaimana, ya. Kita akan dituntut lebih kritis di sini, ya. Kemudian mampu merefleksikan, ya. Sekarang saya paham supaya lebih baik, saya harus bagaimana? Jadi dari apa yang kita baca di sini kita bisa gunakan untuk memperbaiki diri kita, ya. Nah, kemudian di situ ada teks informasi yang mungkin ketemu dengan apa? Ketemu dengan bacaan yang panjang, kemudian pamflet gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada teks sastra, ya. Apakah nanti kita ketemu dengan puisi, ya, atau kita ketemu dengan prosa dan lain sebagainya yang di situ kita disuruh menangkap apa sih yang dimaksud oleh seorang penulis gitu ya. Nah, gitu Bapak ya. Oke, ini. Kemudian ya, asesmen kompetensi minimum ya, kemampuan yang harus dikuasai ya untuk meningkatkan daya baca. Satu, ada skema. Yang kedua, kemampuan berbahasa ya, nanti bisa lebih intens ya ketemu dengan pengajar bahasa Indonesia ya. Ini untuk bisa mengasah kemampuan berbahasa. Kalau untuk yang kemampuan numeriknya atau matematiknya nanti bisa ketemu dengan Pak Maulida. Nanti ya bisa belajar lebih intens kembali ya. Oke, kemudian ya, teknik dan metode membaca ya, kemampuan mata menentukan informasi fokus masuk ke area ini. Jadi membaca ini ada tekniknya ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu bacaan dalam waktu yang cepat ya, tetapi ya terserap sempurna. Nah, itu ya, itu ada tekniknya juga. Kemudian pengetahuan praktis yang mendukung ya, seperti bahasa Indonesia dan matematika, ini praktis mendukung banget nih ya. Kemudian tujuan membaca kalian itu apa? Dan yang keenam, kebiasaan atau fleksibilitas membaca. Jadi membiasakan diri dalam membaca ini salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi ya. Tetapi adik-adikku perlu pahami bahwa ya ketika kita melihat ya kehidupan di masyarakat ini kok ternyata dibilang kenapa sih literasi Indonesia itu rendah. Salah satu mungkin kalau kita berjalan ya di pinggir-pinggir jalan di situ kita melihat ada tulisan jangan buang sampah di sini. Kalau di bawah itu sampahnya masih banyak berarti literasi rendah. Itu salah satu indikator. Kita tahu apa yang kita baca tetapi kita nggak mengaplikasikan. Gitu Pak ya. Nah, itu salah satu indikator dari apa yang disebut dengan tadi literasi. Betul ya. Oke. Kemudian ya, belajar konten dan berlatih progres kognitif secara mendalam dengan konteks yang relevan. Nah, ini yang kita sudah laksanakan di GO adik-adikku semuanya ya. Kita sudah mulai memberikan materi AKM. Artinya kita sudah kenalkan buat siswa-siswi SMP maupun MTS ya. Nah, itu berkenaan dengan konsep matematiknya ya, seperti pola bilangan ya, kemudian deret dan lain sebagainya di situ karena kita akan menemukan soal-soal bentuk numerasi ya Pak ya. Nah, numerasi nanti bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya tematik. Nah, soal AKM ya itu lebih cenderung tematik. Jadi kita akan ketemu dengan sebuah tema, dari tema itu nanti kita akan diberikan beberapa pertanyaan. Nah, model pertanyaannya nanti lebih kompleks ya. Mungkin kita ketemu dengan tema, nah ini ada telur penyu ya. Nah, tema kecepatan dan lain sebagainya ya. Oke, ini salah satu contoh modelnya. Nah, ini ya, di sini ada bacaan sedikit ya. Nah, kemudian ada grafik yang paling utama ya. Kita ketemu dengan grafik ya. Nah, contohnya di sini teks informasi ya, diberikan informasi tentang apa? Gedung-gedung tinggi. Ya. Nah, gedung-gedung tinggi adalah sebuah artikel dari majalah Norwegia yang diterbitkan di tahun 2006. Di sini ada gambar satunya yaitu gedung-gedung tinggi di dunia. Nah, di situ terlihat untuk beberapa negaranya ya. Di Hong Kong ada sekian gedung, di Dubai, Tokyo, Shanghai dan lain sebagainya. Kemudian yang gambar kedua di situ ya beberapa gedung tertinggi di dunia. Kalau gambar kedua di situ adalah ya disebutkan gedungnya.
Jadi yang satu gambarnya itu memberikan informasi jumlah gedung tinggi, sedangkan yang kedua di situ informasi nama gedung dan ketinggiannya. Nah, oke, paham ya adik-adik semuanya? Nah, dari sini kita disuruh memahami, ya, memahami informasinya. Kemudian diminta untuk apa? Nah, salah satu contoh pertanyaannya ini, ya, informasi apa yang diberikan pada gambar satu? Kalau ini modelnya masih pilihan ganda, adik-adik diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban. Nah, ini ya, salah satu pilihan jawaban, ya. Ini masuk ke literasi. Jadi literasi masuk ke sini juga, numerasi pun mungkin sedikit sudah masuk ke membaca grafik, ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini contohnya informasi apa yang diberikan pada gambar satu? Jawabannya jumlah bangunan di atas, ketinggian tertentu di berbagai kota, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ada model seperti ini juga pilihan jawabannya, ya. Ketika artikel majalah diterbitkan, bangunan manakah pada gambar 2 yang merupakan bangunan tertinggi yang telah selesai dibangun? Nah, catatannya di situ, artikel itu diterbitkan pada tahun berapa? 2006. Ya, berarti yang Dubai 2008 itu belum? Iya, betul. Jadi di situ ketemu jawabannya adalah CN Tower, ya. Nah, oke, yang tertinggi ya. Jadi di situ urutan dari terendah paling tertingginya itu adalah Burj Tower Dubai ya. Kemudian di bawahnya adalah CN Tower ya. Kemudian Taipei 101 ya dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian, nah ada juga model yang bacaannya seperti ini nih, ya. Oke. Nah, ini belum ya, belum jalan. Oke, wait sebentar. Nah, ini modelnya ini adalah teks apa namanya? Informasi yang berupa pamflet, ya. Oke. Ya. Oh, coba sebentar. Oke. Nah. Belum, Mbak ya. Pelan ya. Oke. Nah, udah masuk ya. Oke, makasih Pak ya. Oke. Ada gangguan sedikit ya Adik-adik, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, salah satu model soal juga modelnya seperti ini nih. Ada flyer ya. Flyer informasi tentang apa? Tentang manfaat teh untuk kesehatan ya. Nah, manfaat teh untuk kesehatan. Nanti bisa tambahin manfaat kopi juga ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk manfaat teh kesehatan di sini bisa kita lihat nih, ada cara penyajiannya, kemudian ada kandungannya, jenis-jenis dan manfaatnya. Ya, salah satu apa namanya model contoh soal yang di sini ketemu dengan pilihan ganda kompleks. Ya, klik pada beberapa pilihan jawaban. Nah, tentukan pernyataan yang merupakan manfaat ulung. Ada teh ulung di situ. Ada teh hitam, teh hijau, teh putih, teh ulung, ya, teh kombucha, gitu ya. Nah, dari sini terlihat bahwa kalau pertanyaannya tentang teh ulung, berarti kita bisa merujuk pada ya beberapa jenis teh dan manfaatnya. Salah satu manfaat dari teh ulung apa? Yaitu mencegah kanker ovarium dan menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau di sini jawabannya 2, kita kliknya boleh lebih dari 1. Nah, inilah bedanya AKM dengan UN. Jadi ada model pilihan jawabannya, Pak, saya sudah jawab nih. Saya jawab 1. Kenapa masih salah? Karena di situ jawabannya bisa lebih dari 1. Jadi adik-adik harus pahami dulu ya tipe soal AKM ya. Nah, tentukan pernyataan yang merupakan. Nah, berarti kalau di sini jawabannya ada 2, maka klik berapa? Klik 2 jawaban ya. Oke. Kemudian, manakah jenis teh yang dapat mencegah penyakit kanker? Kita cari dari beberapa jenis tadi ya. Mana yang dapat mencegah penyakit kanker? Pak, semuanya bisa mencegah penyakit kanker. Checklist aja semua. Kalau memang semuanya bisa ya. Pak, cuma ada 1, ya udah checklist 1. Ada 3, checklist 3 gitu ya. Jadi di sini tidak dibatasi berapa yang harus kita checklist, tetapi mana saja yang memiliki manfaat mencegah penyakit kanker. Ya, oke. Kemudian ada juga bentuk model soal yang seperti ini. Ya, ini berikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. Jadi adik-adik nanti pilihan jawaban ketika AKM itu lebih kompleks ya. Ada model yang seperti ini juga nih. Ya, mana yang mencegah kanker apa namanya? Paru-paru gitu ya, resiko jantung ya, melindungi gigi mana. Nah, ini misalkan semuanya bisa melindungi gigi, ya udah checklist semuanya. Nah, gitu ya. Nah, ini pilihan checklistnya.
Kemudian ada yang model ini juga. Nah, ini kalau tadi flyer ya, kita ketemu dengan yang berikutnya adalah pilihan jawaban atau teks yang cukup panjang. Ya. Nah, kalau kita ketemu dengan teks yang cukup panjang juga, ya, teks yang panjang, nanti dari situ kita diminta untuk menemukan atau menjawab informasi, ya. Oke, ini masih loading ya. Oke. Koneksi, oke, ya. Koneksi, ya, sebentar. Nah, oke, adik-adikku semuanya. Jadi banyak sekali model-model pilihan jawaban yang dimunculkan dalam AKM, ya. Nah, ada yang di sini model pilihan ganda biasa. Klik pada salah satu pilihan jawaban. Nah, ini juga bisa, ya. Klik pada salah satu pilihan jawaban, ya. Berarti itu model pilihan ganda yang adik-adik sudah kenal ya. Jadi kalau kalau nanti tesnya itu online, tesnya menggunakan komputer, ya. Nah, di sini ya kita menemukan pilihan jawaban yang checklist. Oke, berarti kita nanti ada pilihan checklistnya tuh, checklist gitu ya. Kemudian bisa juga di sini kalau pilihan ganda biasa, ya pilihannya apa ini? A, B, C atau D, ya. Maka kalau D, klik aja yang D, ya. Oke. Kemudian, oke, berhenti sebentar. Lost koneksi. Oke, sebentar adik-adik semuanya. Nah, ini sambil disambungkan koneksinya ya, sedikit buat adik-adikku semuanya bahwa adik-adik yang saat ini kelas 8 ya, nantinya lah yang akan menghadapi apa yang disebut dengan AKM nasional ya. Jadi kita pahami dari awal apa itu AKM, kemudian bentuk model soal AKM-nya seperti apa ya. Kemudian yang paling utama di sini adalah sering-seringlah berlatih ya. Kalau kita sering untuk berlatih ya, maka nantinya kita akan mudah untuk mengerjakan soal AKM sehingga apa? Sehingga nantinya ketika adik-adik menjalani apa yang disebut dengan AKM, adik-adik udah biasa ngerjain soal. Ketika udah biasa, maka adik-adik nanti akan bisa memaksimalkan diri untuk mendapatkan poin atau nilai setinggi-tingginya, ya. Oke. Next. Oke. Belum. Nah, oke, enggak apa-apa, kita sambil jalan ya Pak ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah connect kembali nanti saya tampilkan model soalnya. Nah, ini ada soal yang lain itu kalau selain flyer seperti tadi, itu ada model teks bacaan panjang juga. Jadi kita ketemu dengan teks kayak koran ya, tetapi mungkin di sini dari media online ya, media online, kemudian di situ ada beberapa paragraf yang ditampilkan. Kemudian dari paragraf ini kita diminta untuk mengetahui atau mengambil isinya apa sih ya, teks paragraf itu kalimat utamanya ini apa ya, kemudian kandungannya apa. Nah, dari isi teks tersebut kemudian kita diminta untuk menjawab soal-soal yang diberikan ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya ya, ada yang model pilihannya lebih dari satu ya, misalkan ya, di sini pilihlah 2 pernyataan yang sesuai ya. Tentukan pilihan jawaban ya dari 2 pernyataan yang sesuai. Kalau di situ di soal itu disebutkan bahwa adik-adik diminta untuk memilih 2 pernyataan, maka adik-adik harus ya, harus apa? Harus memilih 2 pilihan. Kalau adik-adik hanya pilih 1 berarti belum tepat. Kalau milih 3 kebanyakan, karena kalau di soal sudah ditentukan silahkan pilih 2 jawaban, adik-adik pilihnya 2. Nah, gitu ya. Oke, next. Kemudian ada juga yang model soalnya itu adalah IC ya. Nah, mungkin di sini kalau kita bahas tentang bisnis misalnya ya, bahas tentang bisnis ya. Ada suatu artikel yang di sini membandingkan antara bisnis teh dan bisnis kopi ya. Kalau barista kopi adik-adik pasti udah tahu ya, barista kopi ya, kemudian penyajian kopi ya. Nah, yang belum begitu tren saat ini adalah tehnya. Jadi barista teh ya, mungkin kemarin sudah mulai trending itu teh Thailand ya. Nah, teh Thailand udah masuk ya. Nah, teh Thailand. Nah, sampun ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh di sini ada bisnis teh ya. Barista kopi mulai terjun belajar teh. Ya, kemarin seperti Thai tea atau teh Thailand itu kemarin sudah mulai mendunia
ya, di mana akan muncul beberapa barista yang kemarin hanya konsen di kopi saja, sekarang sudah mulai merambah ke teh, gitu ya. Oke. Nah, salah satu model soalnya adalah ya dari teks itu menurut kalian, nah ini sudah masuk ke opini. Jadi opini adik-adik itu lebih menjanjikan yang mana? Ya, kalau misalkan lebih menguntungkan yang teh alasannya apa? Kalau yang ke kopi ya alasannya apa? Atau di sini bisnis teh sama barista teh itu lebih cenderung yang mana? Nah, ini ya, ini sudah masuk ke opini. Opini kalian nanti akan dilihat di sini ya. Seberapa kuat opini kalian itulah yang nanti akan memberikan poin semakin tinggi. Ya. Jadi kalau kita punya literasi yang cukup banyak, kita punya wawasan yang banyak di dunia itu, maka kita akan memberikan jawaban yang cukup dalam sehingga nanti ya semakin dalam jawaban dari adik-adik yang dan semakin mengena tentunya, maka akan memiliki poin yang semakin tinggi juga. Nah, oke. Kemudian contoh yang lain di sini adalah mencocokkan. Ya, nah mencocokkan ya. Nah, tidak hanya sekedar mengisi ya, tapi mencocokkan apakah ini fakta atau opini. Ya, manfaat makan ikan misalnya. Ya. Nah, kemudian dari teks ini kemudian kita diminta untuk apa? Ya, menjelaskan pernyataan ini tuh fakta nggak sih? Ya, kalau fakta checklist di fakta, kalau opini checklist di opini. Nah, gitu ya. Nah, ini masuk ke menjodohkan namanya ya. Oke. Kemudian ya ada juga yang masuk ke sini ya. Nah, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan dan seterusnya. Ya, kalian setuju nggak? Kalau setuju alasannya apa? Kalau enggak alasannya apa? Nah, itu ya. Jadi di sini sudah masuk soal mengevaluasi dan merefleksi dari teksnya, ya. Nah, oke. Kemudian itu yang pertama dari AKM literasi. Sekarang kita masuk yang kedua, ya, numerasi. Nah, kalau numerasi, apa itu numerasi? Ya, numerasi ini tadi menggunakan konsep matematik ya. Konsep matematika yang nanti dapat diserap, kemudian dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya di sini ada waktu dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih? Ya, dekomposisi itu adalah waktu yang digunakan untuk menguraikan sebuah sampah ini ya, dia terurai secara sempurna. Itu namanya waktu dekomposisi. Nah, adik-adik perlu pahami bahwa ya, di mana sampah organik dan sampah anorganik itu memiliki waktu dekomposisi yang tidak sama. Ya, di mana yang sampah organik ini hanya mungkin butuh waktu sampai 8 minggu saja ya, sampai di situ kemudian selesai. Sedangkan untuk sampah anorganik bisa sampai di angka 500 tahun. Ya, jadi dari apa namanya? Bacaan ini ya, kita diminta untuk lebih bijak dalam penggunaan barang-barang anorganik. Contohnya apa? Plastik. Penggunaan plastik ya. Nah, ternyata plastik itu waktu dekomposisinya itu 400 tahun. Ya, jadi kalau adik-adik menggunakan plastik dan tidak bijak dalam penggunaannya, kemudian sembarangan dalam membuangnya juga, kemudian terkubur di dalam tanah, maka butuh waktu 400 tahun untuk menguraikan sampah plastik menjadi sesuatu yang bisa diolah kembali dalam artian secara alamiah. Ya, maka kalau adik-adik punya gagasan mungkin di sini untuk mengatasi masalah sampah plastik ya, nanti bisa diimplementasikan mungkin satu kelas nanti buat nih kita buat bank sampah sendiri ya untuk mengolah sampah plastik mungkin ya, atau dan lain sebagainya yang nanti bisa membuat dunia kita lebih hijau, lebih NU gitu ya. Nah, oke, di santri loh ya. Oke, jadi oke. Kemudian ya, ini model salah satu soalnya adalah sampah organik lebih lama, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai, adik-adik jangan pakai ya popok sekali pakai ya. Nah, lebih lama dari plastik ya. Kemudian namun kurang dari kulit sintetis ya, di mana plastik itu 400 tahun, kulit sintetis itu 500 tahun. Berarti kalau di situ ditanya berapa waktu dekomposisinya, berarti kita analisis. Kalau lebih lama dari plastik dan kurang dari kulit sintetis, berarti antara 400 dan 500. Mana yang menunjukkan angka di antara kedua itu? Nah, itulah jawabannya, gitu ya. Oke. Next, kemudian. Nah, ini pola-polanya, Dek. Ya. Jadi model soal materi yang ada di numerasi itu bisa model perbandingan. Jadi
ini kalau untuk anak-anak SMA itu nanti kita sebut dengan materi TPS. Jadi sudah mencakup materi TPS yang dimana tahun ini anak-anak SMA dan MA itu kalau mau masuk ke PTN ya tesnya itu TPS ya. Jadi kalau kita tidak belajar serius ya, nah kita nanti bisa ketinggalan ya. Nanti bisa menghubungi Bapak di samping saya ya. Oke. Nah, oke. Nah, adik-adik semuanya di sini. Salah satu modelnya adalah perbandingan ya, membandingkan dua nih nilai. Dan perbandingan itu jenisnya dua, ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nih nilai, gitu ya. Nah, pasti sudah paham adik-adik semuanya ya. Nah, oke, tinggal nanti diimplementasikan dalam soal saja, ya. Oke, next. Kemudian, nah ini salah satu contoh soal perbandingan, ya. Stasiun ruang angkasa. Adik-adik tahu stasiun ya? Tapi jangan dikira stasiun luar angkasa itu sama stasiun balapan. Oh, balapan tuh bukan ya. Nah, ini namanya stasiun luar angkasa ya. Jadi di luar angkasa jangan dibayangkan seperti stasiun yang ada di Solo, bukan ya. Nah, ada stasiun luar angkasa ini. Contohnya stasiun ruang angkasa Mir tetap berada di orbit selama 15 tahun dan mengelilingi bumi selama 86.500 kali selama berada di luar angkasa. Masa tinggal terpanjang satu astronot di Mir adalah 690 hari. Mungkin adik-adik ya suatu saat pengen jadi astronot ya. Indonesia belum ada astronot aktif ya. Mungkin adik-adik nanti yang akan menjadi astronot pertama. Alumni MTS TBS jadi astronot pertama. Weh, luar biasa ya. Nah, oke. Oke, gini ya. Jadi kita bisa pahami ini dulu ya. Mungkin dari bacaan-bacaan simpel kemudian bisa kita gunakan untuk bermimpi dan mengaplikasikan itu ya. Oke. Nah, ini contoh pertanyaannya. Stasiun ruang angkasa ya. Kira-kira berapa kali astronot itu terbang mengelilingi bumi? Ya, dari teks itu kemudian kita diminta kira-kira tuh berapa kali kosmonot itu terbang mengelilingi bumi. Soal ini merupakan soal perbandingan senilai ya. Nah, pertama kita samakan satunya dulu nih ya. 15 tahun itu berapa hari? Berarti 15 kita kali 1 tahunnya 365 hari, ketemu 5.475 hari. Oke, itu satu. Yang kedua, ya, 5.475 hari itu sama dengan berapa itu? 86.500 kali ya berada di luar angkasa tadi ya, mengorbit ya. Iya. Kemudian berikutnya ya, ditanya 690 hari itu berapa kali? Ya. 690 hari itu berapa kali? Maka kita gunakan perbandingan. Berarti 5.475 hari kita bandingkan 690 hari. Berarti hari banding hari itu sama dengan mengelilingi banding mengelilingi. Ya. Tadi kalau 5475 itu 86.500, berarti 690 itu berapa kali? Nah, maka dari situ kita dapatkan ya, kita kali silang ya adik-adik semuanya, berarti kita ketemu 56500 dikali 690 dibagi 5475 ya. Maka kita ketemu nilai X-nya sama dengan 1100 kali. Nah, ini salah satu contoh soal perbandingan ya. Pokoknya nanti kalau masalah ini ada yang kesulitan ya, nanti bisa hubungi langsung Bapak di samping saya. Pokoknya ya. Nah, oke. Nih. Oke, kemudian ya ada juga model soal seperti ini adik-adikku semuanya, yaitu berupa bangun datar dan bangun ruang. Ya. Nah, di sini ada jaring-jaring ya. Kalau adik-adik belajar matematika itu pasti tidak asing dengan yang namanya belajar dadu. Karena di situ ada konsep peluang namanya. Dari belajar peluang itu nanti di sini berapa munculnya peluang munculnya dadu 3. Nah, itu ya, itu belajar peluang. Nah, di sini kalau kita lihat ya, manakah dari bentuk berikut yang merupakan jaring-jaring dadu dapat dilipat bersama untuk membentuk kubus yang mematuhi aturan bahwa jumlah mata dadu yang berlawanan adalah 7. Berlawanan berarti ya. Nah, untuk setiap bentuk ya, lingkari ya atau tidak pada tabel di bawah ini. Nah, di situ ya. Ya atau tidak. Jadi di sini kita hanya disuruh memilih ya, nanti biasanya berupa klik ya atau tidak. Seperti tadi menjodohkan fakta atau opini. Jadi model soal seperti ini juga nanti akan kalian dapatkan nanti ketika AKM ya. Nah, ini kita kasih warna di sini untuk memudahkan ya. Warna menunjukkan pasangan dadu. Nah, kelihatan di sini ya pasangan-pasangannya yang mana? Itu yang bersebelahan ya, yang bersebelahan. Jadi di sini kita bisa lihat tuh ya. Yang apa tadi diminta ya? Membentuk kubus yang mematuhi aturan bahwa jumlah mata dadu yang berlawanan adalah 7 ya. Berarti yang pertama 1 ya, iya atau tidak? Dari kuning dengan kuning 7 enggak? 7 ya.
Lucu nggak sih? Iya, 4 tambah 3 ya. Nah, dan seterusnya. Dari situ nanti kita diminta untuk memilih. Ya, nah, oke, ini model soalnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sedikit saya bahas sedikit konsep teori hemisphere ya sebelum kita lanjut contohnya. Ya, hemisphere teori menyatakan bahwa otak manusia ini secara konsep pemikiran itu nanti akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah otak kanan dan otak kiri. Bagaimana kita menggunakan lebih cenderung otak kanan atau otak kiri, ya. Nah, ini nanti sifatnya adik-adik akan tahu sendiri ya. Masing-masing di sini otak kanan dan otak kiri sifatnya adalah seperti yang saya tunjukkan. Yang paling utama di sini adalah yang paling bawah saya lihat, ya, yaitu otak kiri itu daya simpannya itu tidak terlalu panjang atau pendek, ya, tetapi otak kanan itu long term memory, simpanannya ini bisa panjang. Ya, kalau adik-adik saat ini ada yang menghafal alfiah mungkin ya. Nah, itu salah satu cara yang paling enak digunakan adalah dengan bersama-sama teman kemudian dibuat satu lagu yang enak gitu ya, kayak lagu selawatan gitu ya. Nah, itu nanti akan membuat daya simpan di otak kita ini akan menjadi semakin lama. Kenapa? Karena otak kanan ini long term memory dan irama atau musik ya. Nah, ini lebih cenderung disimpan di otak kanan. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh soal AKM numerasi ya. Nah, ada model soal yang seperti ini juga. Di sini ada gambarnya tuh ya, M dan A. Apa itu maksudnya? A itu adalah apel, M itu mangga. Seorang petani menanam pohon apel dengan pola persegi. Agar pohon apel terlindungi dari angin, maka ditanam pohon mangga di sekelilingnya. Perhatikan pola pohon apel dan mangga di bawah ini untuk setiap barisan pohon apel ke N. Pada jumlah pohon apel ke berapa, jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga ya. Oke. Nah, konsep dasarnya adik-adikku semuanya, di sini kita buat tabel ya. Nah, untuk N sama dengan 1 kita akan dapatkan apelnya berapa? 1, mangganya 8. N sama dengan 2, apelnya 4, mangganya 16. N sama dengan 3, apelnya 9, mangganya 24. Di sini udah ketemu pola sebenarnya. Angka 149 itu apa hubungannya dengan N? 1 itu N kuadrat berarti ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Berarti di situ ketemu dengan N kuadrat. Kalau mangga kelipatan 8. 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3. Berarti di sini polanya adalah 8N. Karena ditanya apel sama dengan mangga, apel N kuadrat, mangga 8N. Maka dapat nih. Berarti jumlah pohon apel sama dengan mangga, N kuadrat sama dengan 8N. Kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita pindahkan 8N ke ruas kiri ya, jadi ketemu ini. N kuadrat min 8N sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? N sama dengan 0 dan N sama dengan 8. Jadi kita ketemu ya untuk pohon apel dan mangga jika apa? Jika N yang sama dengan 8. Mudah ya? Iya, mudah sekali. Nah, kemudian ya, nah di GO ini ada konsep namanya konsep deking adik-adikku semuanya. Jadi kita bisa membuat suatu rumus singkat ya. Nah, kalau di GO namanya konsep deking ya. Dengan keseimbangan otak kanan dan kiri, maka di GO konsep dekingnya dapat kita gunakan ya. Oke, dan di sini kita bisa belajar secara cepat dan mudah karena AKM itu nanti ada timingnya ketika mengerjakan ya. Oke. Nah, konsep dekingnya bagaimana? Tadi di sini kalau di konsep dasar kita punya apa, Dek? Di mana N kuadrat nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 8N. Ya. Jadi kalau kita ambil di sini N kuadrat sama dengan 8N. Jawabannya berapa tadi? 8. Jadi nggak usah lanjut, cukup jawabannya 8. Konsep the king ya. Nah, jadi langsung jawabannya adalah 8. Ketemu ya? Kita bisa terapkan di soal yang lain. Bisa kok. Coba ya. Nah, oke. Misalnya di sini ya. Ini nggak pakai gambar, tapi udah diketahui polanya. Polanya berapa? 6N, maka ketemu N kuadrat sama dengan 6N. Kalau N kuadrat sama dengan 6N, maka jawabannya berapa? Yes, jawabannya adalah 6. Ya, cepat ya? Ya, mudah sekali adik-adikku semuanya ya. Oke. Kemudian ya, berikutnya adalah ya, soal numerasi ya. Ini biasa kita berikan soal berhadiah buat adik-adikku semuanya ya. Ini yang bisa jawab soal ini langsung kita kasih hadiah. Untuk hadiahnya nanti adik-adik bisa datang ke KIO untuk mengambil hadiahnya. Tetapi cara menjawabnya gimana Pak? Cara jawabnya Pak? Biasanya lah video call langsung video ke call. sini Ya. Oke, ditunggu Bapaknya langsung saat ini. Yuk. Ayo, yang mau yang bisa menjawab langsung video call. Angkat tangan, bisa raise hand. Silakan. Dinyalakan mic-nya nanti. Soal berhadiah buat adik-adik semuanya. Iya, konsep the king-nya langsung bisa dipakai. Yuk, jawabannya berapa? Langsung kita kasih. Jawabannya berapa? Ada hadiah dari. Ada hadiah. Hadiah menarik dari kami ya, dari Ganesha Operation ya.
Silakan. Nanti ngambil hadiahnya di Ganesha Di Present. GO langsung bisa diambil Iya. nanti bilang saja dari MTS TBS langsung kita kasih ya. Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Ini dari Yes. 8L. Silakan. Silakan. Gak usah malu, langsung dijawab aja gak apa-apa. Ya, langsung dijawab. Pakai konsep The King yang sudah diajarkan oleh Pak Afif tadi. Iya, nanti saya foto ya. Fotonya kemana nih Pak? Belakang ya Pak? Ya nanti ditayangkan di situ nanti. Resen Ya, dulu resen ayo. dulu, silakan. Langsung dijawab. Mudah sekali nih. Ini karena di rumah masing-masing. Hanif. Ayo Hanif. Ya, udah resen. Silakan Hanif. Ya, Assalamualaikum Hanif. Ya. Ya, jawabannya berapa? Oke. 4. Hanif bisa dinyalakan kameranya. Ini Pak Afif mau Iya. berkomunikasi Saya mau- dengan Hanif. Iya, Mas Hanif, mana Mas Hanif ini videonya? Saya mau lihat. Saya foto nanti kalau dapat hadiah kan biar kelihatan. Oh, ini Mas Hanif gitu ya. Iya. Nah, ini Mas Hanif. Saya foto dulu. Mana ini Mas Hanif? Oh, sini aja ya. Iya. Ini Mas Hanif, saya foto Mas ya. Oke, atas nama Hanif dari kelas 8 8D. D ya. Hanif Nah, Fahrus Hanif. Syakirin. Iya, oke. Apakah jawabannya tadi berapa? 4 ya? 4. Oke, apakah jawabannya 4? Kita cek. Jawabannya adalah yes, betul sekali. Udah ya dia. Ya, oke. Atas nama Hanif nanti akan berhak mendapatkan hadiah menarik dari GO. Nanti untuk hadiahnya bisa diambil ke Ganesha Operation terdekat. Ya, oke. Terima kasih buat Mas Hanif. Ya, oke. Selanjutnya, oke. Nanti ada satu lagi yang bisa mendapatkan hadiah. Nah, ini matematika lagi nih ya. Oke. Salah satu konsep matematika di sini adalah menentukan luas juring AOB. Ini materi kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8, Iya. pas buat adik-adik ya. Ini materi kelas 8. Bagaimana cara menentukan luas juring AOB? Konsep dasarnya, nah ini adik masih ingat ya? Kalau nggak ingat saya ingatkan. Yaitu kita bandingkan ya, luas juring AOB dibandingkan dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Dari sini berarti kita harus tahu keliling lingkaran, luas lingkarannya. Karena panjang busurnya udah diketahui. Oke, yang pertama, berapakah kelilingnya? Rumusnya apa? 2pi, 2πr. Masukkan P-nya 22/7, R-nya 14. Ya, coret ya. Coret, kita akan ketemu dengan 88. Yang kedua, kita masuk ke luas lingkaran. PR kuadrat. Masuk ke sini R-nya 14. Oh ya, tulis 14 kuadrat ya. Coret salah satu dapat 2, hasilnya adalah 616. Kalau sudah, masukkan ke sini ya. Luas juring AOB nilainya sama dengan, nah, masukkan AB-nya 6, kemudian kelilingnya oke 88. Kemudian luasnya masukkan ke sini. Oke, 616. Tinggal kali silang. Selesai, kita akan ketemu ya. Jawabannya adalah 42 cm, maka jawabannya adalah B. Nah, di Ganesha Operation untuk menyelesaikan soal ini juga kita punya konsep dekingnya. Bagaimana konsep dekingnya? Nah, di sini ada luas juring sama dengan PR/2. P-nya berapa? P-nya apa? P-nya adalah panjang busur dikali dengan R-nya jari-jari kita bagi 2. Ya, oke, kita cek ya. Masukkan ke konsepnya. P-nya berapa? Oke, masuk 6. R-nya 14. Ya, bisa dicoret nih. Coret. Berarti 7 kali 6 42. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsep deking dari Ganesha Operation ya. Kita bisa selesaikan menggunakan PR/2. Jadi kalau ketemu dengan pilihan ganda boleh dipakai ini. Nanti kalau menguraikan jangan pakai ini ya. Nah, jadi kalau diuraikan pakai ini, wah kecepatan kok Pak ya. Iya, enggak boleh ya. Jadi di sini kalau pilihan ganda ya, salah satunya tadi kalau ketemu dengan soal AKM online kan nggak diminta untuk menguraikan ya. Nanti bisa kita gunakan ya. Oke. Sekarang kita cek soal latihan ya. Kita ketemu dengan panjang busur AB 10 ya, jari-jarinya 7. Kalau kita pakai konsep dekingnya maka PR/2, P-nya adalah 10, R-nya adalah 7. Masuk ke sini jawabannya adalah 35. Konsep deking ya. Oke, soal berhadiah buat adik.
Ya, satu soal buat kalian, silahkan. Ini Nah, satu soal lagi buat iya. kalian. biar Ayo, biar nanti kalau datang ke GO ada temennya ya, nggak iya. sendirian. Maka kita kasih dua, ya. Kita cari teman selain Hanif ya. Selain Hanif Hanif, sudah. ya. Ini selain Siapa lagi Hanif. nih? Ayo yang bisa langsung Ya, angkat tangan. ya. Atas nama siapa ini? Ibnu Rauf. Assalamualaikum. Halo Ibnu Rauf. Bisa dinyalakan kameranya? Kameranya? Yang lain mungkin. Ya, silakan. Oke, pakai konsep thinking cepet boleh ya. Nah, kalau sama saya boleh pakai konsep thinking, kalau sama Bapak di samping saya jangan pakai ya. Oke, silakan siapa yang mau jawab nih? Nanti nemeni si Hanif ya untuk ngambil hadiah. Wah, Dari Darul Quran. ya. Assalamualaikum. Darul Quran. Ya, Bisa. namanya siapa? Kelas 8F. Namanya siapa? Nama? Faiz Nugraha. Ya, jawabannya apa? Jawabannya 16. 16. Oke, kita cek dulu ya Mas ya. Ya, kita Nah, cek dulu. Ini Kang Pondok ini ya. Nah. Oke, apakah jawabannya adalah 16 ya? Halo Kang. Oke. Nah. Ya, nggak usah malu ya. Oke, sekarang apakah jawabannya 16? Kita cek. Kita masukkan P-nya adalah 4, R-nya adalah 8. Oke, jawabannya 16. Betul ya? Oke, Iya. saya ucapkan selamat buat Buat Kang Faiz Nugraha. Faiz Nugraha. Nanti bisa barengan sama Mas Hanif nanti main ke GO. Bisa diambil hadiahnya di jam kerja Ganesha Operation mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya. Nah, mungkin kalau pas hari Jumat libur bisa keluar sebentar nanti bisa ngambil hadiahnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih buat adik-adik yang berpartisipasi untuk menjawab ya. Nah, saya doakan adik-adik menjadi adik-adik yang sukses di kemudian hari ya, dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama dan tentunya buat orang tua ya. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan adik-adikku semuanya. Sedikit kalau misalkan adik-adik siswa dari TBS kelas 8 ini ya, ada yang nanti berencana untuk bergabung dengan GO ya, kita sebagai mitra belajar dari sekolah, maka kita berikan diskon spesial karena adik-adik ikut webinar hari ini, yaitu diskon pendaftarannya. Biasanya kalau pendaftaran itu 200.000, jadi khusus hari ini dan besok ya itu diskon pendaftarannya 50%. Jadi kalau daftar 100.000, ini untuk pendaftarannya. Dan satu lagi di sini, nah ini beberapa diskon khusus buat adik-adik semuanya yang ikut webinar di sini, yaitu kalau adik-adik nanti daftar dan dilunasi di bulan ini juga, itu ada diskon 10% ya. Kalau daftarnya bareng kakak adik atau kolektif minimal berlima, tambahan diskonnya 5%. Kemudian, nah ini yang bapak ibunya guru SD, MI, SMP, MTS atau SMA, MA, itu langsung kita potong biaya biaya bukan pendaftaran ya, biaya bimbelnya itu langsung 50% ya. Buat bapak ibu Ustadz, kalau di TPS gak ada ibu ya, bapak, ya bapak Ustadz dari MTS TBS, kalau nanti mau mendaftarkan putra-putrinya di GO kita kasih diskon 50% ya. Nah, oke, kemudian tadi ya biaya diskon pendaftaran itu 50%. Dan kita juga ada apresiasi buat siswa yang mendapatkan ranking atau berprestasi, kita bisa tambahi diskon sampai dengan 20% ya. Ini untuk ranking 1 sampai 5 di tiap kelasnya. Kemarin juga ada beberapa siswa yang berprestasi mungkin di ajang yang lain, lomba-lomba, nanti kita bisa ajukan diskon khusus gitu ya. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya.
karena di Ganesha Operation saat ini kita sudah laksanakan pembelajaran secara tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan, dengan klasikal maksimal 15 siswa per kelas, dan nanti untuk protokol kesehatannya kita bisa laksanakan secara ketat ya, termasuk masker itu wajib ya, dan membersihkan diri termasuk cuci tangan itu wajib sebelum masuk ya. Nah, oke. Ini saja sih Pak mungkin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan eh, AKM ya. Mungkin adik-adikku semuanya ya, dari apa yang saya sampaikan hari ini ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini saya kasih gambaran sedikit protokol kesehatan yang ada di GO ya, termasuk di sini ketika masuk ya semuanya, untuk karyawan, pengajar ataupun siswa nanti kita akan cek suhunya ya, kemudian bermasker wajib, cuci tangan, kemudian kita akan selalu semprotkan disinfektan setiap selesai pembelajaran dan pergantian pembelajaran ya. Kemudian physical distancing, nah ini kelas kita ya, modelnya seperti ini, kita batasi maksimum 50% ya. Oke. Kemudian ini kemarin saya dapat titipan dari GO Pusat, di mana GO Pusat itu memiliki percetakan tersendiri ya, yaitu PT Duta. Kemarin saya dapat titipan, kita ada buku AKM yang nanti seandainya adik-adik menginginkan nanti bisa pesan ya ke kami ya. Kalau nanti menghubungi dari pihak sekolah ya, dari pihak madrasah juga kita persilahkan ya. Nah itu harganya sudah ada ini ya. Ada. Nanti udah mencakup soal-soal tentang AKM, kemudian ada pembahasannya juga ya buat adik-adik berlatih AKM. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Selebihnya nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan bisa kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Afif. Iya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kepada anak kelas 8, di kolom komentar ada link yang harus kalian klik, kemudian kalian isi kuesioner atau pertanyaan yang ada di dalam link. Itu untuk absensi kalian. Jadi anak-anak tolong nanti diklik link yang ada di kolom komentar, kemudian diisi. Nah, setelah itu apabila ada anak-anak yang mau bertanya, saya persilahkan kepada Pak Afif, mumpung beliau masih di sini, tanya-tanya terkait AKM atau mungkin tanya-tanya terkait GO juga boleh. Tanya-tanya terkait The King tadi juga boleh. Enggak apa-apa. Oke, cek. Nah, kebetulan saya pengajar IPA ya kalau di GO ya, mungkin adik-adik kalau mau bertanya tentang IPA dan prospek kedepannya juga boleh banget ya. Jadi kebetulan kalau MATBS itu kan ada jurusan IPA juga ya. Yang kemarin kita juga punya siswa lumayan banyak dari MATBS ya. 2 tahun kemarin kita punya satu kelas khusus untuk MATBS kemarin ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ini ada yang bertanya dari Muhammad Ibnu Rauf, kelas 8L, Pak. Sebulannya pinten dari pondok pesantren Rodotul Jannah juga bertanya, apakah nilai AKM dimasukkan ke dalam rapot? Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, oh ya, ini ada yang dari pondok remaja Bejen. Gimana kalau anak pondok? Ya, saya jawab satu persatu dulu ya. Yang pertama gini, saya mau jawab yang gimana tentang anak pondok dulu ya. Oke, berkenaan dengan sistem pembelajaran di GO, kita memang pembelajaran itu secara klasikal. Tetapi yang sudah kita jalankan kemarin seperti untuk MA Banat, itu kan ada boardingnya yang di pondok ya. Nah itu kemarin kita masuk ke kelas kerjasama. Jadi kita ada kelas kerjasama juga Pak dengan pondok ya. Jadi kalau siswa siswi itu nggak bisa keluar dari pondok, maka kita yang masuk ke pondok untuk memberikan pembelajaran. Dan tentunya untuk program kelas kerjasama itu kita punya biaya yang sangat murah. Pokoknya jauh dari biaya normal yang ada di GO. Jadi adik-adikku semuanya kalau pembelajaran di GO
Kita sistem bayarnya bukan per bulan, tetapi sekali. Jadi sekali untuk 1 tahun ajaran, ya itu sistem pembayaran dari kita. Nah untuk nominalnya ini untuk kelas reguler normal memang biayanya 7.100.000. Pak mahal Pak. Nah khusus untuk anak-anak madrasah dan anak-anak pondok biasanya kita ada program kerjasama kalau nanti menghendaki seperti kemarin yang kita di MA Banat itu kita programnya khusus untuk siswa sana sendiri. Nanti kalau seandainya dari pihak atau adik-adik menghendaki kok ternyata banyak, nanti kita bisa koordinasi dengan pihak MTS TBS ya, dan nantinya untuk biaya jatuhnya akan jauh lebih murah. Kalau kemarin Pak ini sampel saja untuk MA Banat itu per siswanya itu tidak sampai 1 juta untuk 1 tahun. Ya itu kalau kalau normal 7.100.000 ya, kalau program khusus itu nggak sampai segitu. Jauh ya. Jauh pokoknya nanti karena memang kita ada program-program khusus ya untuk madrasah-madrasah yang dalam artian mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan keluar, maka kita berikan fasilitas untuk masuk ke dalam. Itu. Nah, itu satu. Kemudian pertanyaan yang lain. Apakah nilai AKM dimasukkan ke dalam rapot? Nah, untuk nilai AKM sendiri, ya, nilai AKM sendiri itu nanti akan menjadi suatu penilaian yang nanti digunakan untuk mengukur mutu sekolah, ya, mengukur untuk mutu sekolah. Dalam artian nanti kalau seandainya AKM ini digunakan untuk standar kelulusan, dia akan berfungsi seperti UN. UN itu nggak masuk ke rapot, tetapi berfungsi untuk pengukuran nilai dan kalau UN dulu kelulusan ya Pak ya, Yeah. dia nggak masuk ke rapot, tetapi digunakan untuk standarisasi kelulusan. Nah itu ya. Jadi insya Allah untuk AKM itu ada laporan tersendiri, dia nggak masuk ke rapot, tetapi nilai ini tidak kalah pentingnya dengan rapot. Nah itu ada yang lain, monggo silakan. Itu ya untuk siapa tadi dari Rondotul Janah. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Mumpung masih ada Pak Afif di sini, masih bisa dijawab. Nanti kalau nggak ada Pak Afif, tanyanya ke saya malah bingung nanti. Ya sambil menunggu anak-anak yang tanya. Tadi kan saya Siap, sempat mendengar keterangan dari Pak Afif bahwa AKM itu ada AKM sertifikasi, ada AKM nasional, dan ada AKM kelas. Nah yang kelas 8 ini nanti kan ikutnya yang AKM nasional. Nasional, betul, Nah, betul. nanti di kelas 9-nya, waktu Mm-mm. anak-anak kelas 8 ini naik ke kelas 9, nanti ada AKM lagi apa enggak usah Pak? Iya betul. Jadi Tetap. tetap nanti karena gini, untuk AKM nasional itu akan menilai sekolah skala secara keseluruhan. Jadi kalau AKM individu atau AKM akhir sertifikasi itu sebagai bahan pertimbangan istilahnya kalau UN kan untuk syarat kelulusan. Jadi mungkin di sini untuk nilai ketika lulus dari sekolah itu dapatnya apa? Nah, itu nanti akan menjawabkan sertifikat atau sertifikasi yang nantinya akan menunjukkan bahwa si A, si B akan mendapatkan penilaian tersendiri. Nah, itu. Jadi, walaupun saat ini siswa-siswi kelas 8 itu ikut AKM nasional, nantinya ketika kelas 9 nanti akan ikut AKM sertifikasi. Ya, kalau kelas 7 itu kan ada yang namanya AKM kelas. Jadi istilahnya kalau AKM kelas itu kemarin saya baca itu dia tidak terstandar. Tidak standar berarti tidak ditentukan soalnya dari pusat. Jadi semacam PAS atau PTS yang nantinya mungkin arahan soalnya itu cenderung ada tambahan menuju ke arah AKM. Gitu Bapak. Iya, terima kasih. Oke. Ini ada lagi yang bertanya. Di tempatnya Ganesha Operation itu di mana dari Ibnu Rauf? Oke. Ada yang bertanya Nah, tempat iya. Ganesha Siap, Operation. siap. Ini buat yang tadi mau ngambil hadiah juga ya. Iya. Nah, adik-adikku semuanya, Ganesha Operation Kudus ya terutama. Nah, ini ada di 2 tempat. Yang pertama adalah di Simpang 7, yaitu di sebelah timur Rumah Makan Garuda atau depannya Geprek Bensu kalau suka geprek ya. Nah, itu yang arah ke timur ya, sebelumnya Mandiri. Ya. Nah, itu letaknya.
Yang kedua kita ada di Darussalam. Darussalam itu pas pertigaan yang ada lampu lalu lintas yang ke utara arah UMK. Nah, itu untuk GO Kudus. Ya, mungkin kalau adik-adik saat ini ada yang di luar kota, mungkin ada yang di Jepara, ada yang di Semarang, ada di lain-lain ya. Nah, ini kita juga ada GO di masing-masing kota, gitu ya. Nah, gini Dek, salah satu kemarin keunggulan GO karena kita berada di banyak tempat, ya salah satunya kemarin beberapa siswa kita yang anak boarding dari MAN 2 kemarin itu, mereka dari luar kota saat ini tetap ikut belajar secara tatap muka di kota masing-masing. Jadi kita bisa, walaupun daftarnya di Kudus, nantinya bisa kita ikutkan belajar di kota masing-masing. Tuh. Itu ya untuk tempatnya. Kalau di Kudus di timur Simpang 7 alon-alon, atau kalau yang satunya alon-alon ke timur terus itu sampai nanti ada Rendeng, pabrik gula Rendeng, ke timur lagi dikit ada lampu merah di pertigaan itu di situ. Nah, untuk yang di luar Kudus nanti gampangnya kalian cari di Google aja. Oke Google Ganesha Operation, nanti akan ditunjukkan oleh Google seperti itu. Ada yang lain yang bertanya? Sudah. Karena waktu kita sudah habis, saya cukupkan sekian untuk kelas 8. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain bisa lanjut di WA atau kalian bisa main-main ke Ganesha Operation juga boleh. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.